Demian jalan-jalan dulu. Kejadian 17 ayat Bang 20. Abi jawab aja, Pak. Bagaimana bisa Ismail menjadi bapak bangsa-bangsa sesuai dengan penggenapan dari Abraham? Bahwa dari Ismail keturunan menggenapi Ismail, perjanjian. Aduh, nggak paham kau. loh, Diam. nggak bisa, Supaya nggak paham. bisa. Kenapa nggak bisa? Karena Ismail dia menjadi dari Arab. Demian nggak nyambung. Demian harus nyambung dengan ini. Ismail menurunkan dari Ismail lah, karena Ismail itu anak daripada Abraham, dan janji Allah itu kepada Abraham bahwa anak-anaknya diberkati. Maka dari Ismail inilah menurunkan bangsa yang namanya Arab. Paham? Kenapa menurunkan bangsa Arab? Oke. Karena Abraham sendiri adalah orang yang sama, satu darah dari yang namanya Eber. Abraham sendiri. Lalu kemudian Ismail adalah anak Abraham. Lalu kemudian Ismail menurunkan anak yang namanya Nebayot dan akhirnya menjadi bangsa yang besar. Itu dari seorang Joktan yang juga adalah anak langsung daripada Eber yang bersaudara dengan Pelek. Maka dari sini kamu nyambung. Nah, untuk kemudian menjelaskan Kejadian 17:20 yang isinya adalah tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Itu janji Allah kepada Abraham untuk Ismail. Itu menurut Kejadian 17 ayat 20 dalam kau punya kitab. Jadi jelas, memang pasti, dengan sungguh pasti gitu kan, Ismail akan membesarkan suatu bangsa yang beraja sendiri, yang merajai sendiri, menjadi bangsa yang besar. Ini kata Tuhan. Ini janji Tuhan yang kemudian digenapi. Tapi kalau mau dipulang-pulang kembali kepada silsilah, turun semuanya dari satu akar yang sama. Paham? Sehingga kalau kamu jalan-jalan, kamu buka Yerusalem, kamu klik di situ supaya ada dapat tafsiran. Atau kalau kamu mau ambil dari Matthew Henry pun boleh, lebih lengkap. Dengar dulu. Ini aku baca menurut Dado. Ini aku baca menurut tafsiran Demian. Bukan menurut kau punya pikiran. Aku baca dulu. Aku baca dulu Demian. Dalam tafsiran Yerusalem, ini berasal dari tradisi para imam dan agak berbeda dengan kisah yang tercantum dalam bab 15. Yang berasal dari tradisi Yahwista. Perjanjian ini meneguhkan janji-janji yang sama. Poinnya kau dapat itu. Perjanjian ini meneguhkan janji-janji yang sama. Tapi kali ini, disebabkan pada manusia kewajiban untuk mengusahakan kesempurnaan akhlak, yang artinya adalah agama. Wujudnya adalah agama, paham? Akan turun dari sini memang. Sudah ditulis dalam Bible kamu. Tunggu saya lanjutkan. Ini masih dalam ini penjelasan dari tafsiran kamu yang sering kamu tinggalkan Demian. Kejadian 17 ayat 1. Ketika Abraham, ini disambungkan langsung ketika Kejadian 17 ayat 1. Saya tidak perlu baca, ya. Tapi di sini menjelaskan seperti yang kamu bilang tadi. Pakai time aja, pakai time. Biar kita enggak ini. Enggak usah. 3 menit. Kejadian 17 ayat 1, ya, saya pakai dalil ini, pakai ayat ini dari punya kamu ini. Dan saya baca dari kamu punya alat otoritas. Jadi tidak mungkin kamu bantah. Jangan diganggu, kamu turunin loh, Dem. Iya, masalahnya kepanjangan. Iya, ini menjelaskan belum kelar itu. Kalau pakai timer terbatas. Ini soalnya panjang ini penjelasannya ini. Ya, nggak bisa dong. Masa kan nggak adil nanti.
Saya baru ngomong sedikit Bicara apa? dipotong-potong. Bicara apa? Iya. Sudah, Dedi, kasih dia bicara. Dia mau bicara apa? Kita dengar. Iya, Kalau dia bicara tadi aja muter-muter, saya enggak. ngomongnya belum. Tadi poin saya belum aku sampaikan aja udah dipotong. Parah Ya udah, banget. kamu Bro. sampaikan. Nanti giliran Oke, saya sampaikan. potong kepanjangan di ini, di mute sama hostnya kayak apa ya? Gini loh, narasi Bible itu udah jelas. Yang disebut sabar deh. Yang disebut itu Ngomongin host saya ini kamu turunin, Pak, seriusan. Kamu cari Ya yang udah, lain ya aja. udah. Kalau mau Oke, bebas. oke, gini ya. Gini deh. Gini Bang Abi. Di dalam Bible itu sudah jelas yang disebut keturunan itu yang berasal dari Ishak. Ismail tidak diakui sebagai keturunan Abraham. Jadi nggak mungkin Abraham menjadi bapak bangsa bagi keturunan Ismail. Di garis bawahi. Itu bahasa Indonesianya, masa saya harus jelaskan pakai bahasa sorga? Jadi itulah kenapa tadi kalian Islam mengakui Ismail itu justru dia kawin dengan orang Arab, maka dia melahirkan bangsa Arab yang paling besar. Padahal kalau kalian baca sejarah berdirinya Arab, dia itu bukan dari Ismail. Ismail itu bukan melahirkan bangsa Arab, dia itu dicangkokkan menjadi Arab. Ini salah nih Bang Abi. Yang betul adalah Ismail itu diharapkan karena istrinya orang Arab. Yang namanya garis keturunan itu biasanya dihitung dari ayah, bukan dari ibu. Kok malah kebalik? Penjelasan orang Arab mengenai asal muasal bangsa Arab itu pertama kali oleh Koktan atau Yoktan bahasa Ibraninya. Nah, sedangkan ada beberapa kriteria Arab. Yang satunya itu udah punah, yang masih bertahan ini dari Koktan ini. Koktan ini ya beda sama Abraham. Abraham bapaknya Pelek. Pelek ini dia punya saudara namanya Koktan. Kenapa jadi keturunan Ibraninya hilang dari Ismail? Dan Ismail tidak pernah itu disebut sebagai keturunan Ibrani. Kalau misalkan Abraham dia menjadi bapak bagi keturunan Ismail, sudah pasti Ismail diakui sebagai keturunan Abraham dalam Bible. Tapi faktanya tidak pernah diakui sebagai keturunan Abraham. Kalau anak sih iya, tapi kalau keturunan enggak. Harus dipahami baik-baik kawan-kawan. Nah, Abraham itu menurut Bible disebut sebagai bapak bangsa-bangsa. Itu dari keturunannya sunat pada hari ke-8. Itu yang menderita di Mesir 400 tahun. Dari bangsa inilah semua bangsa diberkati. Makanya Yesus berkata, keselamatan datang dari bangsa Israel. Dari Israel lah ini keselamatan diberikan kepada bangsa-bangsa. Semua bangsa diberkati. Barulah tergenapi janji Tuhan kepada Abraham. Abraham disebut sebagai bapak orang beriman bagi segala bangsa. Bangsa yang bukan hasil biologis dari Abraham juga bisa menjadi keturunan Abraham dalam hal rohani. Itu loh. Jadi maksud janji Tuhan itu sudah ada, sudah disampaikan dari Isa, karena itulah perjanjiannya. Kenapa dicocok logi? Kenapa diubah-ubah? Apa hubungannya berkat dengan perjanjian? Gak ada hubungannya. Semua bangsa di Alkitab dikatakan semua bangsa juga akan diberkati, bukan cuma Ismail. Orang sekarang aja Amerika aja lebih berkuasa dari Arab. Iya kan? Amerika, Eropa, mereka diberkati juga sesuai dengan janji Tuhan kepada Abraham. Bahwa bukan Ismail saja yang dibuat menjadi bangsa yang besar. Orang Eropa aja, orang Amerika aja menjadi bangsa yang besar. Jadi seluruh bangsa, ingat ya. Kamu poinnya udah kemana-mana itu Demian, udah gak nyambung gitu. Perjanjian Tuhan dengan Abraham, bukan cuma Ismail saja yang diberkati menjadi bangsa yang besar. Seluruh bangsa juga akan diberkati oleh keturunan dari Ishak. Itulah penggenapannya. Jangan diubah-ubah, jangan dibelintir. Kalau kalian mengakui Ismail keturunan Abraham, jangan bilang dia orang Arab. Demian. Udah cukup Demian. Perjanjian ini adanya pada Demian, catat ya. Perjanjian ini adanya kepada Abraham. Abraham itu juga pergi ke Arab. Dan dipenuhi, janjinya Tuhan ini dipenuhi. Tidak ada satu janji Tuhan yang tidak dipenuhi. Saya buktikan dengan membaca semua. Bahkan saya tadi saya baca ulang ya. Di Kejadian 17:20 itu saya baca dia punya tafsiran ya. Saya baca tafsirannya dan kau perhatikan baik-baik. Makanya orang Yahudi itu mengenal, tahu gitu loh. Tidak akan mereka bohong. Bahkan hari ini bukti dari besarnya bangsa ini. Yes, Demian, ini poin. Kau catat. Saya yang adalah keturunan Kohtan
Oke, saya bisa garis punya saya sampai di situ ya. Tidak ada yang terputus, saya bisa. Akhirnya ketemu dengan seorang Demian. Itu kau catat dulu itu. Itu janji awal tentang besarnya bangsa ini. Ya. Bahkan kita di sama-sama tempat di Papua. Nah, kau saya lanjut. Berasal dari tradisi para imam, ini tentang Kejadian 17:20, di mana janji tentang kepada Abraham tentang Ismail. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Kau dengar baik-baik. Saya tidak perlu bicara bangsa ini lebih besar, ini lebih besar, tidak. Saya bicara tentang Ismail. Aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati. Kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja. Aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Lalu kemudian tafsirannya Yerusalem begini bunyinya. Berasal dari tradisi para imam dan agak berbeda dengan kisah yang tercantum dalam bab 15 yang berasal dari tradisi Yahwista. Perjanjian ini meneguhkan janji-janji yang sama. Oke? Ingat, janji-janji yang sama. Tetapi kali ini disebabkan pada manusia kewajiban untuk mengusahakan kesempurnaan akhlak. Artinya, orang Yahudi pun akhirnya percaya, mengerti bahwa yang diharapkan adalah Ismail. Tapi itu berarti dia punya sisi Ibrani yang sangat kuat, kental. Oke? Dan dari dialah menurunkan bangsa yang baru disebut Arab. Sama, saya yang datang dari jauh, oke? Ketika saya tinggal di sini, anak turun saya merasa menjadi bangsa yang ada di sini. Begitu loh, pahami itu. Tapi saya tetap, ketika kamu tanya ke saya tetap orang mana saya tahu. Kamu pun bahkan tahu. Begitu. Saya lanjutkan. Di sini dijelaskan di sini bahwa bisa dilihat di Kejadian 17 ayat 1. Tentang penjelasan ketika Abraham berumur 90 tahun. Jadi saya tidak perlu jelaskan ke kau. Ini adalah ikatan keagamaan dengan Allah. Itu menurut tafsir yang saya lebih suka pakai adalah Yerusalem. Oke? Kejadian 17 7 dan sampai 19 itu dijelaskan punya hubungan dengan ayat ini dan sebuah perintah positif yaitu sunat. Maka kau itu benar-benar goyim. Kau tidak sunat, tidak penuhi janji-janji. Begitu loh. Kenapa? Karena saya tadi membaca kitab pembagian buat kau. Karena diakui oleh Kristen yang lain. Oke. Kenapa di sini akan dihubungkan? Nih, di sini dijelaskan. Kisah ini juga berhubungan mengenai perjanjian dengan Nuh. Nuh, tadi saya singgung tentang Sem. Oke, yang adalah anaknya Nuh. Nah, kita masuk di situ yang berasal dari tradisi yang sama. Kau paham itu? Clear, saya tidak mau jawab yang lain. Cukup. Kalau kau mau putar-putar, tidak masalah. Ya udah, kalau kau rasa kepanjangan, saya cuma membaca. Iya, oke. Udah belum? Masa kau bilang kepanjangan? Gini Bang Abi ya, saya kasih penjelasan sejarahnya biar Bang Abi itu ngerti. Misalkan ya, Yakub itu dia punya 2 orang anak. Satunya namanya Esau, satunya namanya Yakub. Yang disebut sebagai orang Ibrani itu bukan Esau, tapi Yakub. Sama seperti Abraham punya 2 orang anak. Yang satunya Ishak, yang satunya Ismail. Yang disebut orang Ismail itu, yang disebut orang Ibrani itu adalah Ishak, bukan Ismail. Tadi kan sudah saya tunjukin data-datanya. Sampai kapanpun Ismail itu nggak pernah disebut orang Ibrani. Sampai kapanpun nggak akan ada datanya. Dan perjanjian Tuhan bahwa Tuhan akan menjadi Tuhan mereka, Allah mereka, itu yang dari Ishak, bukan dari Ismail. Makanya Mazmur 83, keturunan Ismail itu mau memusnahkan bangsa Israel yang menyembah Tuhan yang benar. Itulah goyim. Goyim itu non Yahudi, non Israel itu goyim.
Jangan bilang kalian gak goyim, keturunan Ismail itu goyim. Harus dimengerti baik-baik. Keturunan Ismail itu adalah penyembah berhala. Kenapa? Bagi orang Israel, 1 Tawarik 16 ayat 26 dikatakan, ilah-ilah bangsa lain itu berhala, tetapi YHWH yang menjadikan langit. Jadi bagi orang Israel, non-Israel termasuk keturunan Ismail, itu penyembah berhala. Tuhan gak menjadi Allah mereka, enggak. Bangsa-bangsa baru diberkati, bangsa-bangsa menjadi bangsa yang benar, itu dari garis bangsa Israel, kemudian dari Israel itulah firman itu sampai ke ujung bumi. Ada nubuatannya dalam kitab Yesaya, Mazmur 100 berapa ya? Saya udah lupa ayatnya, 147 dikatakan begini. Firman Tuhan hanya dipercayakan bagi Israel, bagi Yakub, ketetapan-ketetapannya dan firman-firmannya. Dan dia tidak berbuat bagi segala bangsa, termasuk bangsa Ismail, keturunan Ismail. Tuhan tidak mempercayakan firman Tuhan kepada mereka menurut Daud, menurut firman Tuhan yang Daud sampaikan dalam Mazmur. Tuhan tidak mempercayakan firman-Nya kepada bangsa non-Israel. Jadi mereka itu goyim, penyembah berhala. Di dalam Torah jelas, yang menjadi Tuhan bagi sebuah bangsa adalah bagi bangsa dari Ishak. Perjanjiannya jelas, yang disebut sebagai anak perjanjian tersebut. Jadi jangan dipelintir Bang Abi, jangan bolak-balik. Kalau masalah berkat, saya ulangi sekali lagi ya Bang Abi ya, masalah berkat, Israel lebih dari Arab, dari keturunan Ismail. Bahkan raja-rajanya lebih terkenal daripada 12 raja yang tadi Bang Abi bacakan di dalam Kejadian 17. Daud lebih terkenal. Siapa lagi? Salomo lebih terkenal. Itu raja-raja Israel. Raja-raja yang lahir dari Ishak. Sedangkan keturunan Ismail, siapa sih raja keturunan Ismail 12 itu yang terkenal? Nggak ada. Nggak ada yang terkenal. Jadi berkat itu lebih besar daripada diberikan kepada Ismail. Kalau dia diberkati menjadi bangsa yang besar, mah itu dari keturunan Ismail. Kok malah dihitungnya dari Arab? Kan nyambung. Dari tadi Bang Abi ini dia mencocok logi untuk menggenapi nubuatan itu. Sayangnya dia ambilnya dari Arab. Dia malah ambilnya dari Arab. Sedangkan Arab itu dia dari Yoktan. Yoktannya beda dengan Abraham. Kalau memang penggenapan itu digenapi oleh Ismail juga, seharusnya jangan dihitung dari istrinya, tapi dihitung dari keturunan Ismail langsung. Bahwa dia ini keturunan Ibrani, ini loh keturunan Ismail. Orang-orang Ibrani, tergenaplah Abraham menjadi bapak bangsa-bangsa dari Ismail juga. Wong dia disebut sebagai orang Arab, Abraham bukan orang Arab. Kan gak nyambung. Gak nyambung sama sekali kawan-kawan. Jadi Bang Abi ini, saya sekali lagi sampaikan, beliau berusaha untuk mencocoki untuk membenarkan narasinya, untuk menyembah Tuhan. Keturunan Ismail menyembah Allah. Gak ada. Orang gak pernah menyampaikan itu. Kita para nabi gak pernah menyampaikan itu. Kita para nabi bernarasi bahwa keturunan Ismail itu penentang para nabi. Keturunan Ismail itu penyembah berhala. Itu yang disampaikan oleh para nabi. Jadi tidak mungkin perjanjian Tuhan diberikan kepada bangsa yang nantinya jadi penyembah berhala. Gak mungkin. Yesus sendiri berkata ketika Yesus datang, Matius 4 ayat 24. Keselamatan berasal dari bangsa Yahudi. Yesus tegaskan. Makanya Yesus berkata dalam Matius 28, pergilah ke seluruh dunia, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu yang Bible jelaskan. Yesaya 42 ayat 1, bahwa dia akan menyatakan hukum bagi bangsa-bangsa. Sang Mesias yang nanti melakukan itu bukan nabi terakhir, bukan nabi terakhir yang datang dari garis keturunan non Yakub gitu loh, atau non Ishak. Bukan Bang Abi. Tidak ada kolerasinya. Bayangkan saja ya, selama ribuan tahun, kalau kita hitung dari zaman Abraham ke zaman Yesus saja, itu sekitaran 2000 tahun. Ke zaman Muhammad itu 2600 tahun. Selama 2600 tahun itu, keturunan Ismail ini nyembah siapa Bang Abi? Mereka nyembah siapa? Nabi siapa yang diutus kepada mereka sehingga mereka nyembah Tuhan? Itu selama ribuan tahun. Bible sudah menjawab, mereka menyembah berhala. Tidak ada korelasinya.
Bible sudah menyampaikan anak perjanjian yang mana, dari bangsa mana sehingga bangsa-bangsa diberkati. Kita bisa lihat realitanya sekarang. Oleh bangsa Israel, semua bangsa diberkati dalam hal dunia saja ya. Lampu diciptakan oleh orang Israel, komputer diciptakan oleh orang Israel, pesawat diciptakan oleh orang Israel, ya kan? Memori HP, kartu SD itu diciptakan oleh orang Israel. Kamera HP yang menggunakan lensa itu diciptakan oleh orang Israel. WhatsApp, Facebook, Instagram, Google, semuanya diciptakan oleh orang Israel. Bahkan Google Meet itu yang pertama kali menciptakannya adalah orang Israel, dibeli oleh Google. Semuanya diciptakan oleh orang Israel. Orang Arab apa? Keturunan Ismail menciptakan apa? Nggak ada. Bahkan dalam Bible saya tegaskan ya, Ismail itu dia tidak pernah ke Arab Saudi. Ismail itu dia dan ibunya tinggal di wilayah bagian Sinai. Jadi Ismail yang kalian percaya itu berbeda dengan Ismail yang kami percaya. Ismail, dia punya anak, dia punya istri, itu bukan dari keturunan Yoktan. Istrinya itu dari Mesir. Ketika ibunya membawa anaknya kembali ke Mesir, ke wilayah bagian Sinai, dia mengambil anak dari Mesir. Jadi tadi Bang Abi mengatakan kan istrinya itu berasal dari Yoktan. Nggak ada sejarahnya. Jadi semua yang disampaikan oleh Bang Abi ini nggak ada korelasinya dengan sejarah, dengan Bible, nggak ada, cuma cocok logi. Dibaca baik-baik Pak Abi, biar bisa tercerahkan, silakan. Cuman bersungut ya karena bingung gitu loh. Silakan lanjut. Iya, Oke. sabar dulu. Jadi Jangan diganggu Demian dulu. bingung ya, Demian berbicara ternyata bersungut. Kenapa? Karena yang tadi saya bacakan semua dari Bible dan penjelasannya pun saya ambil dari Bible semua. Tentang kejadian 17:20 itu dari Bible, 17:26 itu dari Bible, dan saya bacakan tafsirannya yang menyatakan bahwa bangsa ini dibesarkan adalah memenuhi apa yang diperjanjikan kepada Abraham, semuanya dari Bible, bukan dari saya. Begitu loh. Datanya Bible. Nah, entah Demian lagi apa nih, tapi yang pasti Demian itu bingung. Ketika Ismail saya bilang adalah turunan dari Abraham yang adalah orang Ibrani, ya, yang punya bapak adalah tadi Eber, ya, bapak sampai ke Eber gitu ya, yang juga satu induk dengan bapaknya Kahtan, ya, maka Demian makin bingung ketika turun ke bawah ya untuk memenuhi janji Allah gitu kan, dari Ismail keluar bangsa yang baru gitu ya, bangsa yang akhirnya disebut dengan Arab. Nah, sampai di sini bab yang ini silsilahnya saya bisa tunjukin kepada Demian dari mana yang namanya istri yang dituliskan di dalam Bible adalah orang Mesir tadi, itu tinggalnya di mana? Tinggalnya di Arab yang sama. Tapi kemudian Ismail menikah dengan Ra'la bin Jurhum. Itu ada catatannya jelas. Dalam catatan sejarah lengkap. Semua terdata dengan rapi dalam penulisan fakta sejarah. Nah, lalu kemudian anak-anak turun ini yang adalah anak Ismail 12. Lalu Demian tanya, raja yang mana? Nah, gini ya. Anda bongkar lihat, raja Arab itu ada di dalamnya darahnya bernama suku bangsanya namanya Adnan. Oke? Bisa saya sebutkan sama Demian di sini bahwa dari 12 raja itu salah satu suku besar dalam suku bangsa Quraisy namanya Adnan. Oke? Duh, Bang Abi, ntar dulu, bentar dulu. Ini maaf ya, jangan telepon saya dulu, nanti suara saya hilang. Nah, ini kan ada ini nih komen Bang Jun 1771 RA. Makanya pakai 2 HP Bang biar nggak terganggu. Iya, perangkat saya cuma 1 Bang. Ya buat teman-teman nih, sekaligus saya ngomong apa adanya. Yang mau ingin mewakafkan perangkatnya untuk saya, silakan monggo, saya terima ya. Nanti saya kirim alamat saya, itu aja perangkatnya ya. Yang ingin mewakafkan silakan.
tolong jangan telepon saya. Ini memang perangkat saya cuma satu terbatas itu buat live saya. Jadi jangan telepon dulu. Sabar, yang di bawah nanti saya naikkan. Ini kan head to head nih antara Bang Abi sama siapa? Demian ya. Nanti saya naikkan kok yang di bawah. Sabar ya. Oke, silakan lanjut Bang Abi. Halo, Bang Abi. Oke, Demian. Maka dari tafsiran yang tadi saya baca ya, perjanjian ini meneguhkan janji-janji yang sama, satu poin. Tetapi kali ini disebabkan pada manusia kewajiban untuk mengusahakan kesempurnaan akhlak. Poin. Jadi kamu mau bilang yang menciptakan Android apalah terserah kau. Begitu loh. Ini bicaranya lain. Terus dilanjutkan lagi. Ini di tafsiran Bible kamu loh ini. Ikatan keagamaan dengan Allah. Kesempurnaan akhlak dan ikatan keagamaan dengan Allah. Jelas, clear. Di sana tempatnya, di Arab, orang naik haji, bla 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 segala macam. Rajanya ada di sana. Nanti aku sebutkan raja-rajanya, ya. Nanti aku sebutkan, bisa kamu dengar ya. Terus kemudian dan sebuah perintah positif yaitu sunat. Jelas mereka di sana semua dan kami yang ada di sini sebagai orang Islam semua sunat. Tidak ada yang lari-lari kemana-mana. Kisah mengenai perjanjian dengan Nuh jelas terhubung. Bangsa Semitik diturunkan, salah satu yang diturunkan adalah Arab dari Nuh. Jelas ini. Oke? Sekarang kamu tanya raja. Tadi saya sebut raja yang kamu tahu kemarin di sana mereka main bola saja. Itu adalah kalau kamu baca di Wikipedia ya, itu adalah raja dari suku bangsa Bani Tamim. Oke, kamu baca lagi Bani Tamim ini siapa dan dari mana. Walaupun ada di wilayah Afrika, dia raja dan dia dari suku bangsa Quraisy. Catat itu, karena Rasulullah naik sampai di Quraisy, menurunkan satu nama yaitu Bani Tamim. Dari Fihir, ya kalau catat ya, bangsa Quraisy itu ada Fihir. Naik ke atasnya ada yang namanya Adnan. Adnan salah satunya raja yang ada di Arab itu juga berhubungan ibunya dari Bani Tamim. Coba kamu bayangin ini, kamu mau hubungan kemana lagi? Yang pernah jadi bangsa besar di Iram. Iram itu di Arab, di Yaman, yang akhirnya membuat Yoktan datang ke sana. Begitu, itu juga siapa? Begitu loh, kalau kamu bilang besar gitu ya, saya tidak masalah. Tapi kelihatannya kamu bingung ketika Ismail sebagai keturunan Abraham yang adalah bangsa Ibrani yang datang juga dari Ur Kasdim, kamu bingung mau menolak pakai mana. Akhirnya kamu menolak dengan cara bersungut. Tapi Bible kamu menuliskan demikian. Ketika menurunkan bangsa-bangsa Arab dan disebutkan musta'aribah, kamu juga bingung, kamu mau nolak untuk apa gitu loh. Jadi ada dua pilihan buat Demian ya. Ada dua pilihan buat Demian, tapi itu hanya yang tertera di dalam Bible. Jadi kalau mau nolak aku mau bilang apa? Nah ini ada di dalam kitab kamu kok. Aku baca dari Bible. Ada apa coba? Kamu mau perang dengan apa? Dengan aku? Enggak usah dengan aku. Dengan Bible aja. Udah belum? Udah, kau anggap sudah. Kamu putar bicara 10 kali lipat, aku akan bicara ini lagi. Jadi aku bilang, bicara yang maju. Kalau kamu hanya bersungut akan percuma. Iya, saya enggak akan bersungut, tapi Bang Abi justru yang bersungut. Kenapa? Karena Bang Abi tadi sudah disebutkan silsilahnya. Kemudian dijelaskan tentang Abraham, Kejadian 17. Masalahnya kalau orang yang baca Bible itu ngerti gitu loh. Tapi kalau Bang Abi bilang Bang Abi baca ayatnya, udah dibacakan, dikasih dari kitab saya. Kitabnya nggak ngomong seperti itu. Kitab yang benar itu yang di Kejadian 17 yang disampaikan adalah perjanjian hanya kepada Ishak. Itu yang ngomong dalam Kejadian 17. Ayat berikutnya itu dijelaskan Ismail diberkati. Tadi kan Bang Abi udah jelaskan raja-rajanya siapa saja. Apakah mereka lebih hebat dari Raja Daud dan juga Salomo? Mereka tidak lebih hebat dan mereka tidak terkenal. Jadi kalau masalah diberkati, Kejadian 17 itu sudah dijelaskan.
Dua-duanya diberkati, tapi berkat pada Ishak lebih daripada Ismail. Karena dia itu anak perjanjian, oleh dialah seluruh bangsa diberkati. Maka Abraham itu dia disebut sebagai bapa bangsa-bangsa. Karena seluruh bangsa beriman kepada Tuhan yang Abraham sembah. Sehingga dia menjadi bapa bangsa-bangsa. Kalau orang Arab kan penyembah berhala. Mereka nggak kenal kebenaran. Kebenaran datang dari Israel, dari keturunan Ishak. Itu digenapi sendiri oleh bangsa Israel dan juga Yesus Kristus. Itu dipotong, dipelintir sama Bang Abi. Nggak ada kolerasinya dengan Ismail. Makanya Ismail itu diusir oleh Abraham, Kejadian 21 atas permintaan Sarah. Karena dia itu bukan hak waris. Bacakan Kejadian 21 ayatnya dengan jelas. Kalau you buka Sefer Hayasar, ini dari Yahudi ya, di situ dikatakan Ismail dan Hagar diusir karena Ismail mau membunuh Ishak. Buka Sefer Hayasar. Ini sumbernya dari Yahudi ya, sejarah Yahudi. Itu alasan kenapa Abraham mengusir Ismail di Kejadian 21. Jangan terguncang. Bang Abi juga tadi menjelaskan silsilah ya, bahwa bangsa Semitik itu dia berasal dari Sem, ya kan? Nah, perlu kawan-kawan ketahui dalam penjelasan tentang Arab, itu ada 3, ada musta'ariba, ada ariba. Kalau ariba ini yang asli, kalau musta'ariba ini diarabkan. Jadi Ismail itu diarabkan gitu loh, dia bukan lagi jadi orang Ibrani, hilang dia. Terlepaslah keibraniannya itu, dia diarabkan dari menjadi orang Arab. Jadi kalian jangan bilang bahwa Ismail itu juga masih orang Ibrani, jangan. Kenapa? Karena dia itu sudah diarabkan menjadi musta'ariba. Keturunannya itu tidak lagi disebut orang Ibrani, tapi orang Arab. Keibraniannya itu udah hilang. Udah dihilangkan itu. Jadi mustahil sekali Abraham menjadi bapa bagi bangsa keturunan Ismail. Bible pun gak mengakui itu. Jadi kalau kalian mau mengklaim seperti itu ya, orang Kristen mah justru membenarkan itu. Karena didukung oleh Bible. Dikatakan dalam Bible bahwa Ismail disebut keturunan perempuan, bukan keturunan dari Abraham. Itu yang diakui dalam Bible. Sekarang silsilah, biar Bang Abi jangan mengarang-arang dan menipu-nipu orang. Bangsa Semitik kan dia dari Sem. Sem itu memperanakan 5 orang anak, salah satunya Aram dan Arpaksad. Arpaksad dia memperanakan Eber. Eber memperanakan 2 orang anak. Yang satunya namanya Yoktan, yang satunya namanya Pelek. Abraham, dia bukan berasal dari Pelek. Bang Abi ini sebenarnya dia mau mencocok logi Arab itu berasal dari Eber. Nggak ada Arab itu berasal dari Eber. Arab itu dari Yoktan. Itulah asal muasal bangsa Arab. Jangan direka-reka Bang Abi. Ibrani itu yang berasal dari Eber. Jadi si Yoktan ini, dia mendeklarasikan bangsanya sendiri seperti siapa? Seperti Edom, keturunan Esau. Edom itu anak dari anak dari Ishak. Dia itu anak kandungnya Ishak. Tapi dia tidak menjadi bangsa Ibrani. Sama seperti Yoktan, sama seperti Ibrani. Yang disebut bangsa Ibrani ya cuman orang-orang yang terpilih. Walaupun dia anak kandung. Kalau misalkan garis keturunannya dihitung seperti itu, ya bisa disimpulkan Ismail ini Ibrani sampai sekarang. Edom orang Ibrani sampai sekarang, faktanya enggak. Yang disebut orang Ibrani sampai sekarang cuman bangsa Israel. Cuman mereka, kawan-kawan semua. Jadi Abraham menjadi bapa bangsa-bangsa tidak digenapi di Ismail atau Edom, Esau, enggak. Tapi dari Yakub. Dari situlah Tuhan mempercayakan firman-Nya kepada mereka. Bukan kepada bangsa lain. Mesias itulah kenapa Mesias dijanjikan dari garis keturunan Daud. Karena dari situlah bangsa inilah yang mengenal Tuhan. Ada yang mengatakan gini loh, Ibrani itu adalah bangsa yang pembangkang, gitu kan? Israel itu bangsa yang pembangkang. Bangkangnya orang Israel, lebih bangkang bangsa non Israel. Kenapa? Orang Israel masih mengenal Tuhan. Bangsa Goyim itu nggak kenal Tuhan. Jadi kalau kita bandingkan, Israel itu lebih baik dari orang Goyim. Walaupun mereka tidak menolak para nabi, tapi mereka penyembah berhala. Itu hal yang menjijikan bagi Tuhan.
Jadi keselamatan hanya datang dari bangsa yang mengenal Tuhan, dari bangsa yang terang, bukan bangsa yang gelap, yang menyembah berhala, yang gak kenal para nabi, yang menyembah Tuhan lain. Gak mungkin, mustahil Bang Abi. Jadi jangan dipelintir-pelintir ya Bang Abi ya. Baca ayatnya. Kejadian 17 dibaca dengan lengkap. Kejadian 13 dibacakan biar paham siapakah yang menjadi bangsa yang diberkati. Kemudian dari situlah bangsa-bangsa diberkati. Kemudian kejadian 18 dibacakan. Kejadian 21 juga dibacakan. Sefer Hayasar juga dibacakan Bang Abi. Biar paham siapa itu Ismail. Demian. Oke, sudah ya. Demian agak lucu menggunakan kata, saya tidak mau bilang lebih kasar daripada ini ya, daripada lucu. Kenapa lucu? Demian menggunakan kata begini, berasal dari. Ketika kata berasal dari Demian sematkan, ternyata itu bapaknya. Kohtan itu punya bapak lah, Eber itu. Itu bapak langsung, ayah kandung. Begitu loh. Lalu pakai kata berasal dari. Lah kalau Ibrani berasal dari Eber menurunkan siapa saja. Lihat di situ, sama halnya terjadi kembali ketika Abraham. Tapi ini ketika Abraham ini, kejadian Abraham ini malah dituliskan di Bible bahwa janji bahwa Abraham dijadikan bapak bangsa. Ya, dari Abraham dikeluarkan suku bangsa-bangsa yang besar. Salah satunya lewat apa yang dia keluarkan, anak-anaknya. Nah, salah satu anaknya, anak yang paling sulung, yang paling tua, itu namanya Ismail. Ditulis di mana? Di Bible, bro. Di Bible ini juga kemudian dijelaskan bahwa ini kewajiban untuk mengusahakan kesempurnaan akhlak, ikatan keagamaan dengan Allah. Lah, terus bagaimana menolaknya kalau ini ditulis di Bible? Nah, itu hal pertama. Saya pingin itu sudah selesai, tapi Demian masih ingin muter-muter. Sekarang kalau tadi masalahnya Abraham akhirnya Ismail akhirnya diarabkan menjadi suku bangsa Arab turunannya, ya kan tidak ada yang salah. Kalau kamu sudah terima itu kejadiannya memang seperti itu, ya memang dituliskan di Bible, nggak ada masalah. Dan itu memang kita bangga dengan itu. Nah, makanya dengan Roh Kudus yang tidak kuat, kamu pasti akan keluar. Sudah keluar ternyata. Kepentok kali dia. Oh, nggak ada dia. Hilang. Tidak ada juga di bawah, berarti diketok sama mamanya itu, kepalanya. Kamu ngomong ngaco aja. Itu Bible, kenapa kamu lawan-lawan?